Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi mengenai sistem implementation atau implementasi sistem. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terupdate seputar dunia teknologi dan informasi-informasi yang pasti bermanfaat untuk Anda. Sebelumnya, ada materi saya mengenai sistem development dengan pendekatan praktikal. Jadi materi hari ini berkaitan dengan sistem development, lebih tepatnya adalah kelanjutan. Karena di sistem itu kan diawali dari pengembangan terlebih dahulu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer, baru setelahnya hasil pengembangan atau software atau sistem atau aplikasi namanya apapun itu, nantinya akan diimplementasikan. Implementasi itu masih ada beberapa tahapan lagi atau poin-poin yang harus kita jaga. Apakah itu? Nanti kita di slide berikut akan kita pahami semuanya. Jadi, link YouTube untuk sistem development ada di sini. Dan bisa juga dicari di channel saya. Kita pahami dulu spesifikasi sistem desain atau perancangan sistem itu sebenarnya merupakan blueprint untuk mengkonstruksikan sebuah sistem yang baru. Sistem baru ada dua jenis. Apakah sistem yang benar-benar baru, di mana pelanggan belum pernah menggunakan sistem. Yang kedua adalah ada sistem existing atau sistem berjalan. Jadi sistem yang baru ini dihadirkan untuk melengkapi ataupun mereplace sistem yang berjalan tersebut. Kenapa harus dihadirkan sistem baru ini? Ada beberapa alasan sebenarnya. Yang bisa jadi yang pertama ingin mengikuti teknologi baru. Yang kedua, proses bisnis yang ada di dalam sistem lama itu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Jadi bukan kesalahan di sistem, tetapi memang perubahan proses bisnis. Jadi oleh karenanya kita harus dilakukan upgrade atau peremajaan. Initial task, tahapan awal, itu adalah application development. Oleh karenanya tadi di slide sebelumnya ada saya perkenalkan, coba tonton dulu sistem development sebelum masuk ke materi ini supaya nyambung. Before change over can occur. Jadi sebelum pergantian, nah pergantian di sini berarti ada yang diganti, berarti ada sistem lama yang sedang berjalan. Kita harus lakukan testing, kemudian dokumentasi secara hati-hati. User pun harus di-training dan data yang berjalan sekarang di dalam sistem existing itu harus di-convert. Mengapa harus di-convert? Bisa jadi sistem lama itu desktop based, sekarang kita ubah menjadi web based. Atau menggunakan database MySQL, kita mau ganti menjadi PostgreSQL. Nah, di sini bukan membandingkan jenis DBMS-nya atau database-nya, akan tetapi melihat kepada requirement. Masing-masing itu ada plus, ada minusnya. Tetapi, kembali lagi kepada rencana infrastruktur yang mau dipakai. Karena tidak bisa kita memaksakan satu infrastruktur harus bisa mensupport jenis database ini atau jenis aplikasi ini. Jadi harus dianalisa dari awal sampai akhir. Dari rencana dan requirement, kebutuhan si pelanggan, sampai kepada jenis infrastrukturnya. Di tahapan terakhir yaitu evaluasi secara formal. Itu harus dijadikan bagian penting sebagai pertanggungjawaban reporting kepada manajemen. Jadi manajemen ini adalah si pemilik aplikasi nantinya. Kan kita buat aplikasi ataupun sistem tentu akan diberikan kepada seseorang. Seseorang itu siapa? Pelanggan. Nah, pelanggan lebih atas dari pelanggan itu siapa? Yaitu si orang yang mengeluarkan dana untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Atau dengan kata lain, manajemen atau bosnya. Software Quality Assurance, berarti disingkat QA. Ada QA, ada QC atau Quality Control. Perbedaannya di mana? Quality Assurance lebih fokus kepada prosesnya. Jadi dari mulai lakukan penginputan data, data itu nanti hasilnya seperti gimana, proses A ke proses B apakah akurat atau tidak. Misalnya kalau saya masukin produk A dengan kuantiti 5, nah nanti pada saat dilanjutkan ke proses B, apakah produknya masih A dengan kuantiti 5. Jadi itu yang dianalisa. Hasil akhirnya itu adalah QC. Melihat
bagaimana keluaran dari laporan tersebut, outputnya, di mana nanti dari outputnya itu dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik itu QA ataupun QC, ranah ilmu yang dibutuhkan atau yang harus dibekali itu adalah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Untuk rekayasa perangkat lunak ada di YouTube channel saya yang terpisah. Ada materi khusus software engineering, nanti bisa ditonton di sana. Nah, yang butuh saya tekankan di sini adalah karena udah masuk ke bagian implementasi, maka fokuslah kepada bagaimana maturity nantinya, kematangan dari sistem tersebut. Apakah fokus kepada kematangan secara keseluruhan atau tahapan integrationnya. Integrasi ya bisa jadi integrasi dengan sistem existing. Nah, semuanya ini adalah proses improvement. Kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi, awal mulanya itu adalah initial state. Kemudian kita akan masuk ke tahapan manage. Berarti belum ke maturity ya. Maturity yang paling tinggi yaitu optimizing. Jadi harus step by step. Dia nggak bisa langkah, langsung lompat 2 langkah. Nggak bisa. Tahapan kedua adalah manage. Dengan melihat karakteristik dari prosesnya. Dan biasanya ini merupakan proses yang reaktif. Tahapan yang ketiga adalah define. Define berarti udah di dalam organisasinya udah ada unsur proaktifnya. Masuk ke tahapan berikutnya yaitu quantitatively manage. Sudah terukur dan terkontrol. Dan yang terakhir udah tahapan optimizing. Jadi sistem itu memang udah mampu memberikan benefit dari sisi bisnis, sehingga next step-nya adalah fokus kepada continuous process improvement, bagaimana improvisasi lanjutan. Sistem yang sudah selesai tidak berhenti di sana saja, tetapi perlu dibuat planning untuk dicek kembali, lakukan analisa kembali, manfaatnya, kemudian apakah masih relevan, karena waktu terus berjalan, relevansi pun terkadang bisa bergeser. Bergeser bukan karena masalah sistemnya, tetapi kembali saya tekankan, proses bisnis terus berjalan, teknologi terus berjalan, jadi kita harus lakukan pematangan step by step. Adapun standarisasi untuk quality assurance yaitu ISO, International Organization for Standardization. Jadi banyak perusahaan mengambil sertifikasi ISO ini untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan, trust, kepercayaan. Nah, kalau dalam software engineering, ISO yang digunakan itu adalah ISO 9003 versi 2004, di mana ini fokus ke rekayasa perangkat lunak. Dan di dalamnya membahas mengenai perencanaan pengembangan secara spesifik. Kalau untuk proses bisnis, berarti ISO 9001. Dan masih ada ISO lainnya, tergantung kebutuhan. Kita bahas sekilas mengenai pengembangan aplikasi. Objektifnya adalah mentranslate perancangan ke dalam program. Jadi coret-coretan atau prototipe ke dalam program. Dan modul, sehingga bisa berfungsi secara baik. Pekerjaan tersebut diproduksi harus dari awal, yaitu overall design. Gambaran awal harus digambar secara keseluruhan. Bukan berarti setelah requirement didapatkan langsung coding, tidak. Kalau langsung coding itu bahaya. Kenapa? Nanti sistemnya adalah tambal sulam. Di sini error, di sana error. Itu bermasalah nantinya. Dan impact-nya adalah maintenance yang tidak pernah usai. Jadi awal direncanakan dulu secara keseluruhan. Oke, nanti stepnya gimana? Ada nggak proses-proses yang bisa dikurangi? Kalau memang A, B, C, langsung A bisa ke C, kenapa harus menghadirkan proses B? Itu percuma. Nah, jadi dari perencanaan itu lanjut sampai kepada implementasi secara fisikal, yaitu server. Server dedicated kah? Server cloud, microservice, dan lain sebagainya. Adapun pekerjaan atau task di dalam pengembangan aplikasi ada dua metode. Metode secara tradisional, yaitu mulailah dari dokumentasi dengan menggunakan tahapan SDLC, Software Development Life Cycle.
kemudian menciptakan sekumpulan perancangan program. Jadi lebih banyak ke dokumentasi terlebih dahulu, setelahnya barulah lakukan coding dan testing berdasarkan dokumentasi tersebut. Sementara kalau di Agile, dia berbeda. Komunikasi secara intens dan kolaborasi yang dibutuhkan. Kolaborasi antara siapa? Yaitu IT dengan pelanggan. Objektifnya adalah menciptakan sistem dengan proses iteratif. Jadi langsung dari hasil komunikasi, udah dipahami, langsung dikembangkan baru di cross check sekali lagi. Bisa jadi dalam periode misalnya 2-4 minggu. Mana lebih baik? Ini relatif. Tradisional ini kan dimulai dari dokumentasi. Ya, plusnya adalah requirement semuanya udah terdata. Jadi based on inilah coding itu pasti lebih terarah. Akan tetapi karena perubahan zaman semuanya harus serba cepat. Buat dokumentasi ini tentunya waktu yang dibutuhkan bisa jadi 1-2 bulan. Oleh karenanya dihadirkanlah Agile, komunikasi terlebih dahulu dikerjakan, dikembangkan, baru secara iteratif di cross check kembali, menunggu feedback dari customer. Perihal tools pengembangan apa saja? Ada Entity Relationship Diagram, ERD. Ini adalah pemodelan database yang sangat penting. Memang bisa langsung menggunakan apakah SQL Server, MySQL, PostgreSQL, langsung di sana kita buat tabel. Itu bukan nggak boleh, akan tetapi lihatlah apakah sudah pernah membuat sistem sebelumnya atau punya pengalaman. Kalau memang punya pengalaman, dalam otak kanannya sudah bisa memetakan secara visual langsung tanpa harus menggambarkannya ke dalam bentuk ERD, itu boleh. Akan tetapi, saya selaku praktiker, sebagai praktisi maksud saya pun tetap menggambarkan ERD terlebih dahulu. Walaupun tidak semua tabel digambarkan. Bayangkan kalau satu sistem terdiri dari 50 tabel, digambarkan semuanya. Itu bukannya memudahkan juga memang. Akan tetapi, tanpa adanya ERD menggambarkan flow yang paling penting, tabel-tabel yang paling penting, itu bisa jadi masalah. Salah analisa, nanti udah terbentuk benang kusut. Step berikutnya adalah gambarkanlah flowchart secara visual. Untuk step proses 1, proses 2, secara condition, atau bisa menggunakan pseudocode seperti ini. Ini yang disebut pseudocode. Mirip dengan bahasa program, tetapi ini bukan berarti langsung dijalankan di program, langsung keluar hasilnya. Tidak, ini hanya bahasa manusia, supaya ini sudah terbentuk kerangka, barulah nanti dikodingkan. Tinggal di-convert aja bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang digunakan. Bisa juga menggunakan decision table dan decision trees. Ini sebenarnya satu kesatuan dari flowchart ataupun pseudocode. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah project management, manajemen proyek. Proyek yang berukuran kecil ataupun menengah itu bisa jadi memiliki ratusan sampai ribuan modul. Penting diketahui, susunlah jadwal yang realistis. Pastikan deadline itu bisa tercapai, jangan terlalu muluk. Kalau di analisa awal saja, sistem itu butuh waktu 3 bulan, tetapi kita paksakan menjadi 1,5 bulan. Jadi pastikan realistis. Control cost dan maintain, jaga kualitas. Selalu gunakan tools project management dan tekniknya. Contohnya, kalau dari saya sering menggunakan Trello. Ini saya pribadi pun lagi research, mau testing menggunakan monday.com. Kemudian ada satu bisa menggunakan Microsoft Project. Jadi tools-tools tersebut mana yang lebih cocok, itulah yang digunakan. Ini adalah struktur pengembangan aplikasi berbasis modul. Jadi modul 1 ini disebut control modul, yaitu induknya. Nanti ada modul 1.1, 1.2, 1.3. Ini hanya konsep. Di sini, ini adalah subordinate modul, yaitu anaknya. Ini disebut library modul. Jadi kita bisa buat sebagai library, sehingga kalau ada aplikasi lain, itu tinggal kita connect-kan aja library-nya. Bisa, ini tadi control modul, subordinate modul, ada data cover, control cover. Ini cover
di next slide akan lebih jelas. Condition dan looping. Condition berarti ada jika kondisi ini, maka lakukan apa? Jika A, maka B. Jika C, maka D. Kalau looping, berarti ada proses perulangan. Baik, kita masuk ke sini. Yang disebut cohesion dan coupling. Jika kita ada kebutuhan untuk membuat modul lebih kohesif, maka pecahlah unit-unit tersebut menjadi lebih kecil dengan single function. Ada dua jenis, yaitu loosely coupled dengan tightly coupled. Supaya lebih paham, kita lihat gambar ini. Tightly coupled adalah, ini namanya saja lebih ketat. Jadi prosesnya secara sekuensial. Proses A harus menunggu B terlebih dahulu. B harus menunggu C. Jadi prosesnya sekuensial atau serial. Sementara kalau loosely coupled adalah proses tersebut kita buat menjadi paralel. Jadi misalnya untuk perhitungan diskon dan perhitungan calculate current charge biaya berjalan, ya kita pecah aja. Tetapi dengan catatan fungsinya itu memang berbeda. Jangan ternyata fungsinya itu sama, kita paksakan dipecah. Itu hasilnya nanti bisa tumpang tindih. Jadi inilah kembali lagi kepada tahapan desain. Nah, kembali lagi, ini fungsinya aja fokus ke desain, ini fokus ke masalah charge. Nah, ini kan berbeda fungsinya, maka boleh kita buat seperti ini, secara paralel. Ini yang disebut sebagai loosely coupled. Tadi ada singgung mengenai structure chart di sini. Jadi cara menggambar structure chart ada tools yang namanya DFD, Data Flow Diagram. Di sini saya belum membahas bagaimana cara menggambarnya. Itu nanti di bagian terpisah nanti akan saya fasilitasi ke depannya satu video yang sharing mengenai DFD khusus. Jadi step pertama adalah review tentang DFD. Apa yang direview? Yaitu fokus kepada tingkat akurasi dan kelengkapannya. Itu kan ada proses-prosesnya, jadi kita gambar secara mendetail atau disebut sebagai entitas. Step kedua adalah mulai identify apa modul serta relasinya. Modul harusnya jelas. Kalau pernah bermain Lego, nah Lego itu kan kita tinggal pasang bongkar. Mau bangun rumah, mau bangun kapal, itu bebas. Jadi modul ini adalah tahapan mentransformasi fungsional yang primitif ataupun objek ke dalam program modul. Ya, bisa jadi karena DFD ini kan ada level 1, level 2, level 3. Di sinilah 3 level structure. Ya, biasanya sampai 3 level itu udah sangat mendalam. Jangan juga terlalu mendetail sampai level 5, 6, 7 dan tak terhingga. Nanti pada saat mau analisa kembali itu pun susah. Step ketiga yaitu buatlah coupler. Kalau di sini adalah class, looping, dan condition. Kita melihat bagaimana perjalanan proses dari satu modul ke modul lain. Dan yang terakhir, mulailah lakukan analisa sedar data dictionary, tipe datanya. Pastikan diagram tersebut benar-benar merefleksikan yang namanya dokumentasi. Tadi kalau di konvensional kan ada documentation. Nah, di sini kalau kita bisa gambarkan DFD, sebenarnya DFD ini adalah representatif dari documentation atau gambaran visualnya. Sehingga langsung bisa kita lihat logiknya itu benar atau tidak. Tadi DFD adalah berbasis proses. Ada satu pendekatan lagi yaitu berbasis objek atau object oriented. Bagaimana cara kerjanya? Jadi pahami dulu. Contoh di sini yaitu misalnya employee, karyawan. Karyawan ini kan manusia. Karyawan tersebut pun ada levelnya. Ada manager, ada staff, ada instruktur. Ketiganya ini sama-sama merupakan employee. Apa yang membedakan? Ada informasi lain. Misalnya dari manager, pangkatnya, kemudian office, dia ada working hours yang berbeda. Instruktur, dia ada kelas, ngajar kelas berapa. Jadi informasi-informasi yang berbeda tersebut itu dijadikan sebagai anaknya. Tetapi dari ketiganya pasti ada informasi yang sama. Sehingga bisa dikategorikan sebagai anaknya employee. Apa kesamaannya? Misalnya nomor induk pegawai, nama, alamat. Nah, ketiga informasi ini kan harus dimiliki oleh manajer, dimiliki oleh staff, dan dimiliki oleh instruktur. Kemudian dari manajer ini ada
dia fokus kepada bagaimana scheduling kelas. Kalau staff fokus kepada registration, instruktur bisa juga mengacu ke registration. Tetapi instruktur juga ada ngatur fitness class. Ini udah tahapan ngajar, ini perencanaan, ini ngajar, beda. Nah, setelah registration, dia kan ada menjadi murid. Murid inilah yang masuk ke fitness class. Jadi flow itu nggak digambar terlalu mendetail, melainkan diubah menjadi objek seperti ini. Implementasinya, objektif utama dari object oriented design ini adalah kita mentranslate objek tersebut menjadi program modul. Jadi kuncinya adalah modul. Dengan menentukan apa event atau message yang bisa trigger dia. Lanjut ke modul berikutnya. Nah, kita balik lagi kembali. Berarti dari entitas ini ke yang lain, itu pasti ada sesuatu yang men-trigger. Kalau dalam bahasa pemrograman itu berarti metodenya atau fungsinya. Tapi jangan bingung, prinsipnya adalah kita pahami saja analogi dunia nyata, dari satu proses ke proses lain, bagaimana caranya bisa A ke B. Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Yang men-trigger, yang memicu. Itulah event atau message-nya. Pendekatan untuk object oriented ada dua, ada cohesion dan coupling, yaitu class dan method. Kita langsung ke gambar ini. Nah, class itu ada loosely coupled. Tadi kan di bagian depan udah dijelaskan, loosely ini berarti bisa dipecah fungsionalnya, jadi tidak berjalan secara serial. Kita lihat di sini, ada kelompok A, kelompok disebut kelas ya, kelompok B, kelompok C. Dari gambar saja kita udah lihat ada benang kusutnya. Dari kelompok ini ke kelompok B, kenapa lah ini bisa begitu banyak garis? Berarti kalau secara sederhana, nomor 1 ini dia bisa komunikasi ke 4, dia bisa komunikasi ke 5, dia bisa komunikasi ke 4 melalui 2 jalur, langsung ataupun lewat 3 baru ke 4. Ini adalah modul yang jelek, bad modularization. Nah, kalau di sini gambar yang bagian kanan, ini lebih rapi. Bagian ini, kelompok A, 1, 3, 4, 5, ini hanya bagian ini yang berkomunikasi. Bagian B, ini yang komunikasi. Bagian C, 2, 7, 8 yang komunikasi. Nah, kelompok A ke B, B ke C, ataupun C ke A, mereka tetap bisa berkomunikasi, tetapi tidak sekompleks ini. Dia jalurnya yang lebih, ibaratnya satu pintu. Ini satu pintu. Bukan berarti semuanya harus satu pintu. 2 pintu itu boleh, tetapi janganlah seperti benang khusus seperti ini. Nah, inilah yang disebut good modularization, modular yang bagus. Kelompok A ini yang disebut sebagai class atau coupling. Jadi, low coupling, tidak terlalu banyak benang kusutnya. Kalau cohesion adalah hubungan di dalamnya. Hubungan di dalamnya itu kompleks, itu nggak masalah. Jadi, ini yang disebut sebagai secara hybrid. 1 mau komunikasi ke 3 boleh, 1 ke 5 boleh, 1 ke 4 boleh. Ini boleh, nggak ada masalahnya. Kenapa? Karena di dalam ini tidak termasuk sebagai benang kusut. Memang orang yang berada di dalam satu rumah ya bisa aja saling berkomunikasi. Tidak harus seperti struktur organisasi. Harus ke atasan dulu baru bisa ke departemen lain. Nah, jadi high cohesion ini yang berada di dalam kotak. Kalau low coupling ini komunikasi di luar. Sederhananya, coupling itu adalah coupling itu adalah mengacu kepada kelas, yaitu kotak ini. Kalau kohesif berarti yang di dalam, method atau function. Bagaimana pengembangan secara agile? Agile ini berbeda dengan metode sistem development biasa, di mana development ini membutuhkan komunikasi yang konstan, timnya itu kecil. Kenapa? Kalau tim yang besar, itu komunikasinya pasti bermasalah. Semakin kecil, maka komunikasi itu lebih lancar, lebih intens, dan lebih cepat. Karena cepat di sini harus dilakukan secara iteratif, berulang, secara looping. Dalam Agile sebenarnya ada dua. Nah, saya pernah sharing satu video, Agile metodologi, XP versus Scrum, di link ini, bisa dilihat. Dua-duanya disebut Agile metodologi. Yang membedakan adalah, kalau di XP, dia pendekatan kepada programming dan testing.
lebih teknis. Kalau Scrum lebih ke arah manajemen dan produktivitas. Selain itu, SP itu tahapan iteratifnya 1-2 minggu. Jadi atau dengan katanya paling cepat 1 minggu atau 2 minggu udah dilakukan review ke pelanggan. Kalau ada masalah langsung diperbaiki. Berbeda dengan Scrum bisa 2-4 minggu. Walaupun durasinya itu terkadang bisa dibuat fleksibel. Nah, yang ketiga perbedaannya itu adalah SP itu lebih fleksibel lagi karena udah langsung bahas ke sisi teknis. Sementara kalau Scrum fleksibel tetapi perubahannya itu ada jangka waktunya. Nah, kalau memang plannya 2-4 minggu ya 2-4 minggu itulah baru dilakukan perubahan. Jadi singkat kata, SP itu lebih ke teknis, kalau Scrum lebih ke manajemen. Tetapi dua-duanya disebut sebagai Agile. Agile kalau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia kan namanya tangguh, cepat. Untuk SP programming di sini, karena tadi saya bilang teknis, jadi ada user story, ada release plan, kemudian iterationnya gimana, planning meetingnya, parallel programming. Nah, kalau kata parallel programming sebenarnya 2 orang. Parallel berarti ada perbedaan. Pair programming dengan parallel programming. Kalau pair programming, 2 orang coding secara bersamaan, duduk bersama dalam satu monitor. Kalau parallel programming, ya dijalankan secara paralel modulnya. Kemudian test driven design. Bagaimana melancang metode testingnya, metode pengujian. Nah, ini semuanya teknis. Tetapi butuh juga diketahui perbedaan dengan Scrum secara mendetail di link YouTube ini. Future, masa depan dari Agile, ya ini terkadang dicap kurang disiplin, karena kan bisa berubah, tetapi inilah yang memang dibutuhkan dalam praktek. Sebelum implementasinya, kita harus pastikan secara mendetail, pastikan baik-baik. Cocok nggak metode Agile? Jangan nanti sebentar Agile, sebentar switch ke konvensional. Nanti bisa bingung anggotanya. Jadi masing-masing ada kecocokannya, tergantung kepada budaya. Tadi udah masuk ke bagian pengembangan, development. Nah, kita langsung ke bagian teknis yang lebih mendetail, yaitu tahapan coding. Untuk coding kan nggak mungkin kita pakai Notepad, karena nggak bisa di-compile. Ya memang kalau Notepad++ kan bisa di-compile. Kalau mau coding pakai Java, berarti kita harus pakai IDE apa? Misalnya NetBeans. Nah, masing-masing bahasa pemrograman ada IDE-nya. IDE berarti software untuk membuka bahasa pemrograman tersebut. Bisa juga ada namanya fitur generating code. Ini adalah contoh VB, Visual Basic. Jadi dari gambar visual kita double klik aja udah terbentuk function, tinggal kita edit. Ini hanya fitur untuk memudahkan dan fitur ini biasanya hanya ada di IDE. Setelah coding, next step-nya adalah lakukan pengujian. Pengujian bisa secara unit test. Unit test ini adalah bagian paling kecil dari program. Misalnya testing kalau klik button, output-nya itu gimana, udah cocok atau belum. Kalau integration test, unit test ke unit test, nah step pertama ke step kedua, misalnya setelah klik button, kan muncul satu form baru. Di form baru itu data itu kan akan ditangkap atau data parsing dari sini ke sini. Cocok nggak datanya? Itu integration test. Baru yang terakhir, sistem test secara keseluruhan untuk melihat quality dari sebuah produk yang disebut QC. Tapi QC adalah keseluruhan hasil keluarannya, kalau QA ini adalah flow-nya. Jadi unit test ataupun integration test bisa dikategorikan sebagai bagian dari QA. Selesai pengujian, yang tak kalah pentingnya adalah dokumentasi. Bisa dokumentasi program, dokumentasi sistem, dokumentasi operation, contohnya bagian ini, modul ini, siapa yang bisa akses. Atau user documentation yang lebih mendetail lagi, yaitu pertanggungjawabannya, manual guide, apakah manual guide secara online, karena ya sekarang ini memang online yang lebih bagus, lebih produktif ya. Kemudian bisa jadi dokumentasi itu dibuat secara tertulis. Terkadang tertulis itu pun valuable, lebih berarti. Ya kembali lagi lah kesepakatan antara pengembang sistem dengan pelanggan.
Dengan dokumentasi tersebut, kita butuh management approval. Manajemen yang mengeluarkan dana untuk mengembangkan. Jadi, setelah testing selesai, harus dipresentasikan. Presentasikan sistem testing itu nggak butuh sampai ke technical, ekonomi, atau operasional. Nah, pentingnya adalah manajemen itu menentukan schedule untuk tahapan instalasi dan evaluation. Jadi, manajemen itu nggak butuh tahu sampai ke hal technical biasanya, kecuali ada dipertanyakan. Jadi, fokusnya adalah kepada benefit yang dirasakan oleh pelanggan nantinya, oleh pimpinan ataupun manajemen. Ada dua cara dalam praktek lapangan. Bisa jadi dipresentasikan dulu, baru diinstalasi, atau diinstalasi dulu, baru dipresentasikan. Kalau dalam materi ini, saya menjelaskan dulu dari sisi approval, baru diinstalasi, baru nanti dievaluasi. Persiapkan pembeda antara operational dan test environment. Ini berarti misalnya server production atau live, server yang dijalankan, ini server testing. Standby untuk training. Kemudian persiapan data conversion, ada strategi system changeover. Post implementation evaluation itu gimana, evaluasi lanjutan, dan terakhir presentasi final. Oke, kita lihat mulai dari sini. Operational and test environment. Terlihat baik itu untuk testing ataupun operasional, ini yang live ya. Tahapan di dalamnya ini sama persis, test, prosedur, program, test, prosedur, program. Perbedaannya gimana? Misalnya, aplikasi ini adalah website dengan domain abcd.com. abcd.com ini kan bisa diakses langsung oleh semua orang yang menggunakan internet. Nah, di sini, ini adalah di server operational atau production. Akan tetapi, pada saat pengembangan, misalnya saya mengubah font atau mau ubah proses bisnisnya, jangan langsung direct ke abcd.com. Kenapa? Kalau memang kita lakukan pengembangan langsung di sini, pas ada pengguna akses ke website kita, lagi error, gimana kesannya? Kan jelek jadinya. Oleh karenanya, harus ada server testing. Jadi di sini kalau udah selesai, oke, udah diuji, barulah kita jalankan kembali. Diduplikat. Operational ini bisa ada termasuk di dalamnya hardware, software, settingan, utilities, dan komponen-komponen lainnya. Dan bisa jadi kita butuh upgrade untuk support new system. Jadi harus dites secara kritis sebelum dilakukan instalasi. Tesnya di sini dulu, kalau udah oke, baru kita jalankan kembali. Akan tetapi butuh juga testing awal, tes sedikit dulu, oke. Baru kita fokus kembali. Udah matang aplikasi tersebut, barulah duplikasi secara keseluruhan. Jadi strateginya kurang lebih seperti itu. Setelahnya tahapan training, bisa training user, training manager, training IT staff. Tentunya, user, manager, dan IT staff ini punya tanggung jawab yang berbeda. Jadi cara trainingnya pun pasti berbeda. Contohnya kalau ke user, udah pasti hal-hal teknis. Kalau ke manager, lebih ke arah value-nya, apa yang bisa didapatkan, apa kerualannya. Kalau IT staff, lebih kepada pengecekan. Cek history, cek arsitektur, cek documentation. Kalau memang sistemnya adalah outsource, berarti bisa jadi ada tahapan vendor training. Jadi vendor yang lakukan training. Tetapi mana yang lebih baik, tergantung. Ya, pasti ada plus minus ya masing-masing. Dan tergantung juga kepada kebijakan perusahaan. Di dalam vendor training, jika sistem termasuk di dalamnya ada pemberian software atau hardware, maka hal yang butuh kita perhatikan itu adalah RFP dan RFQ. Berarti request for proposal, request for quotation. Quotation ini berarti penawaran fokusnya ke harga, mana yang lebih cocok, mana yang lebih kompetitif. Berbeda dengan request for proposal, selain harga, dia juga melihat apa fungsinya, bagaimana nanti after sales-nya itu gimana. Jadi lebih poin-poin detailnya. Akan tapi secara keseluruhannya sama-sama proposal. Bisa vendor training, oke. Kemudian ada training misalnya menggunakan webinar, podcast, tutorial,
Ada juga outside training resources. Nah, ini contohnya adalah kalau memang aplikasi yang mau diterapkan itu adalah aplikasi yang sudah berjalan, udah ada defaultnya. Contohnya kan kita lihat program akuntansi, kan banyak brand ya, yang udah ternama, yang memang sudah menjadi standar di beberapa perusahaan. Nah, di sana kan kita tinggal beli modulnya, lalu ada proses trainingnya. Tetapi biasanya itu ada butuh dilakukan customization sedikit supaya cocok dengan proses bisnis dalam perusahaan. Adapun tips dalam traininglah orang-orang dalam grup tertentu. Contohnya kalau dari gambar ini kan sudah terlihat, grup user, grup manager, grup IT staff. Bahkan user aja terkadang harus kita pisah berdasarkan departemen. Pilihlah tempat yang efektif. Pastikan learning by hearing, seeing, and doing. Jadi pada saat training, mereka dengar, mereka lihat, dan mereka testing. Sediakan materi, dan biasanya bergantung juga kepada trainingnya itu gimana. Jadi kita belajar kondisi lapangan, baru kita sesuaikan. Supaya lebih mudah, ya biasanya training itu dibuat secara interaktif, jadi supaya lebih ada relasi, bisa tercipta trust, dan komunikasi secara dua arah. Persiapkan juga online training kalau kondisi jarak jauh ya lebih mudah ya sediakan online training, kemudian sediakan juga video tutorial. Data conversion ini kapan dilakukan? Kalau ada sistem existing, ada old system. Bisa jadi karena beda format, ada ASCII, bisa juga standar format yang tidak tersedia. Contohnya di sistem lama itu dia punya 10 tabel dalam sistem tersebut. Sementara setelah dibuat dalam sistem baru atau diintegrasikan, tabelnya itu bertambah menjadi 12 tabel. Nah, ini gimana? Jadi itu merupakan bagian dari data conversion. Atau bisa juga tabelnya sama, sistem lama dengan sistem baru, tetapi jumlah kolomnya berbeda. Kolom di tabel A itu 10, kolom di tabel B di sistem baru ada 12. Berarti harus kita sesuaikan lagi formatnya. Atau ya juga yang ketiga mengenai tipe data. Di sistem lama tipe datanya itu adalah numerik, angka, tetapi di sistem baru kita buat menjadi string. Jadi harus lakukan konversi dari angka menjadi string. Ataupun requirement lainnya yang dibutuhkan untuk konversi. Tetapi dalam konversi tersebut harus diperhatikan security dan kontrolnya. Pastikan tidak bisa diakses oleh orang yang tidak punya hak. Kemudian beberapa error bisa aja terjadi, ini hal yang lumrah, akan tapi tindakan preventif, kemudian testing, itu harus dilakukan secara mendetail. Apalagi kalau sistem baru. Usahakan error free data, jangan ada error. Kalau sistem baru saja di awal udah ada kesan bugs, error, nah nanti kepercayaan tersebut pelan-pelan akan sirna. Itu jadi masalah bagi si user nantinya. Jadi user tidak percaya lagi dengan aplikasi, nanti pula operasionalnya berubah. Kita buat sistem tetapi malah mereka menjalankannya secara manual. Bagaimana strategi sistem changeover? Di materi sebelumnya yang di bagian depan kan ada saya jelaskan kasih link ya, sistem development. Jadi di sana udah saya jelaskan, di sini saya jelaskan lagi. Sistem changeover ini adalah strategi mengubah sistem lama ke sistem baru. Strategi pertama direct cut over, kita langsung switch. Sistem lama dihentikan, masuk ke sistem baru. Kedua adalah secara paralel, sambilan jalan, old system, new system juga jalan. Strategi ketiga, pilot operation. Sebagian modul dari sistem lama dijalankan, sistem baru, modulnya ada sebagian juga dijalankan. Jadi sistemnya pilot. Tapi dengan catatan, memang ada modul di bagian old system ini yang bisa langsung di-replace oleh modul dari sistem baru. Kalau tidak bisa, ini jangan pernah masuk ke strategi ini. Bisa jadi ke parallel operation. Dan yang terakhir, merupakan penyempurnaan dari pilot operation, yaitu phase operation berfase. Jadi fase pertama, kita hilangkan dulu modul 1 dari old system. Kalau stabil, hilangkan modul 2 dari old system. Stabil, kita masuk ke modul 3. Tetapi masing-masing ada plus minusnya.
Dilihat dari gambar ini, yang vertikal ini adalah resiko, yang horizontal adalah cost. Kalau direct cut over, cost-nya memang rendah, tetapi resikonya tinggi. Mengapa? Karena kan langsung direct cut over. Sistem lama dihentikan, jadi jumlah karyawan bilang ada 5. 5 karyawan tersebut langsung menggunakan sistem baru. Secara gaji kan bayarnya sama. Oke, jadi cost-nya sama, tetapi resikonya tinggi kalau ada masalah di sistem baru. Yang kedua tadi parallel operation. Kita lihat, nah ini parallel operation. Kalau secara paralel, berarti karyawan tersebut 5 orang, nggak mungkin bisa menginput 2 sistem sekaligus. Oleh karenanya kita harus menambah karyawan baru. Kalau penambah karyawan baru, cost bertambah, tetapi resikonya rendah. Kenapa? Ketika ada masalah, ya tinggal balik aja ke sistem. Toh sistemnya terus terupdate. Strategi ketiga adalah pilot operation. Pilot operation, karena modulnya sebagian kita cut, jadi ini relatif apakah butuh kita tambah karyawan baru untuk menjalankan atau tidak. Oleh karenanya, cost mau dibilang tinggi juga enggak, rendah juga enggak, sedang, sama dengan phase. Karena memang prosesnya dua-duanya ini kan berfase. Jadi secara resiko ini sama, hanya saja secara cost, phase itu lebih mahal sedikit. Phase lebih mahal sedikit, karena kan step by step. Oleh karenanya prinsip kehati-hatian ini lebih besar dari ini. Post implementation, yang paling akhir itu adalah kita mulai melihat segala aspek, mulai dari awal sampai akhir. Ada namanya teknik fact finding, mencari fakta selama implementasi tersebut, apa yang menjadi isu. Jadi harus dicatat, kemudian kita presentasikan. Adapun di dalam presentasi tersebut, ini yang paling penting adalah final version dari sistem documentation. Jadi dokumentasinya udah final. Rencana modifikasi itu sudah teridentifikasi dengan baik, karena di sini udah ada fact finding, pencarian fakta, melihat apa masalah di lapangan. Jadi makanya bisa teridentifikasi. Dan rekapan, biaya, schedule, perbandingan actual cost, biaya sebenarnya dengan schedule. Jadi ya ini bisa dibilang sama, membandingkan intinya, biaya terhadap waktu. Dan lakukan evaluasi, apa next step-nya. Dan inilah merupakan akhir dari implementasi sistem dan development system. Jadi intinya adalah dalam tahapan sistem development itu fokus kepada pengembangan aplikasinya, kemudian di tahapan implementasi udah melibatkan infrastruktur, melibatkan manusia, ada komunikasinya, ada metodologinya, walaupun memang di pengembangan juga ada metodologi. Jadi kalau mau dipisah sistem development dan sistem implementasi dipisah total, itu sebenarnya pun nggak bisa. Itu saling berhubungan satu sama lain, walaupun tidak sekuensial 100%. Demikian sharing saya hari ini mengenai implementasi sistem. Semoga bermanfaat dan stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin, terima kasih.